Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. sehat ya. Walaupun sedikit pusing ya. Ada ini juga deadline ya. Oke, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang kedua terkait dengan MK Studi Perancangan Arsitektur 2 ya. Arsitektur 5 sorry. SPA 5 ya, SPA 5. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa topiknya adalah bangunan high rise ya, menggabungkan dua fungsi utama, ada komposisinya ya. Jadi perlu diketahui kenapa harus bangunan tinggi ya, lalu menggabungkan dua fungsi utama ini apa yang harus dilakukan ya. Oke, bentar ya, saya coba upload dulu ya materinya ya. Oke, sudah terlihat belum materinya? Sudah. Udah ya. Ya udah, Pak. Ya, topik kali ini adalah pengenalan mengenai property development ya. Jadi kaitannya apa dengan SPA 5? Yang kalian rancang itu adalah sebuah properti. Nah, kalau kalian mengenal properti ini apa, ya, pemahamannya nanti kalian bisa menjawab, oh, kenapa harus bangunan tinggi? Oh, desainnya harus seperti apa? Dan bagaimana menyikapinya, menggabungkan dua fungsi yang berbeda ini ya ke dalam satu desain. Oke, ini RPS kita ya sebelumnya ya. Jadi materi ini untuk pertemuan kedua dan ketiga kita nanti membahas mengenai properti. Eh, dan sebenarnya tujuannya adalah supaya kalian memahami kenapa harus bangunan high rise ya. Yang kedua, memahami kaitannya desain dengan bisnis properti. Jadi kalau kita bicara mengenai properti, itu sudah pasti kita bicara mengenai bisnisnya juga ya. Karena ini saling berkaitan. Oke, kita mulai dari pemahaman mengenai properti. Kenapa harus high rise? Oke, ini ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan kenapa harus high rise? Artinya kita harus mengenal dulu nih properti ini apa. Ya, ya saya menjelaskannya secara singkat ya. Nanti materi bisa kalian baca ya, nanti di akhirnya ada link untuk kalian baca sendiri. Oke, properti itu terdiri dari dua aspek ya, dua aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, ya. Aspek fisik itu atau yang kita kenal ya bangunan ya, bangunan atau arsitekturalnya ya. Lalu aspek non fisik ini aspek yang tidak terlihat. Aspek non fisik ini itu biasanya kalau di Indonesia itu terdiri dari status kepemilikannya. Lahan itu punya siapa? Ya, lahan itu punya siapa? Nah, ini kasus Cinde deh, misal Cinde, pasar Cinde ya. Itu bangunannya punya kota Palembang ya, pemerintah kota Palembang. Lahannya punya pemerintah provinsi. Nah, walaupun pemerintah kota Palembang nggak mau untuk membongkar bangunan itu, ya, pemerintah kota Palembang nggak mau, katanya itu heritage ya, katanya. Walaupun SK-nya juga telat, tapi yang paling berkuasa adalah yang punya tanah, yang punya lahannya. Kata pemerintah provinsi, tidak itu harus dibongkar, tidak bisa dia. Pemerintah kota Palembang mau apa namanya mau berkehendak supaya nggak dibongkar. Jadi tetap kalah. Nah jadi
penting untuk mengetahui status kepemilikan ini ya. Karena di properti ini erat kaitannya dengan pengelolaan. Nah, ranah kita ada di mana? Ranah kita sebenarnya lebih spesifik di fisiknya ya. Aspek fisik, arsitektural, desain ya. Tapi kita juga harus paham mengenai aspek non fisiknya, ada pengaruhnya jadi. Nah, ada pengaruhnya. Oke, ini nanti saya jelaskan ya. Jadi nah ini ya. Pemahaman simpelnya adalah seperti ini. Properti itu apa? Properti itu terdiri dari pertama lahan kosong atau lahan yang sudah terbangun ya, dibangun fisiknya ya. Lahan kosong ini gambarnya ya, lahan kosong ditambah contoh ini rumah ya, contoh rumah. Nah, lahan kosong dibangun rumah supaya apa? Supaya meningkatkan nilai aset. Nih, kalau misalnya lahan kosong nih, misalnya harga couplingnya itu 200 juta misal ya, 200 juta. Kalian pelaku properti ingin meningkatkan keuntungan, ingin mendapatkan keuntungan dari ini, caranya gimana? Caranya kalian bangun rumah. Salah satu contohnya rumah nih misalnya ya, kalian bangun di atasnya. Terus kalian jual jadi 1M. Nah, jadi nilainya itu meningkat ya. Nah, itulah property development ya. Itulah yang dimaksud dengan property development. Nah, ini ya. Nah, property development. Aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan nilai aset. Improvement, paham ya improvementnya? Improvementnya apa aja? Bisa rumah, bisa hotel, bisa mall, apartemen, perkantoran, dan sebagainya. Pergudangan juga bisa. Kalau misalnya lapangan kosong dibuat jadi tempat mini soccer, bisa nggak Pak? Bisa. Ya, itu juga salah satu bentuk improvement. Oke. Oke. Jadi properti itu juga memiliki siklus hidup ya. Siklus hidup. Ya, ya zaman Covid lah ya, zaman Covid sekarang kan banyak mall yang tutup ya, banyak mall yang kosong atau penjualan sepi ya kan, banyak yang jarang keluar gara-gara Covid ya. Nah, di sana banyak juga mall yang beralih fungsi. Dari biasanya menjual pakaian secara langsung, ini menjadi tempat jualan online misalnya. Studio online, nah itu juga salah satu bentuk alih fungsi. Atau mungkin kalau misalnya kalian ya contoh muda di Palembang itu ruko misalnya, ya. Ruko itu dulu ruko martabak har ya. Martabak har yang disekip itu, ya. Dulu kan ya martabak harnya kecil ya. Kecil 2 pintu. Terus kanan kirinya di atasnya itu kalau nggak salah universitas. Nah, sekarang universitasnya pindah, jadi lantai 2, lantai 3-nya dan daerah situ rukonya berubah. Martabakannya tetap ditata bagus, tapi ada satu toko dekor rumah kalau nggak salah ya. Nah, itu juga salah satu aktivitas dari property development ya. Dari yang sebelumnya nggak laku ya, itu menjadi diubah lagi, diolah lagi menjadi laku. Nah, ini siklusnya ya. Mulai dari ide, pemantapan ide gitu ya, studi kelayakan, cari investor, pembangunan ya, lalu penjualan, grand opening, dan menjadi portofolio. Kalau misalnya kita mulai dari tahap 1, 2, 3, tiba-tiba hasil dari studi kelayakan
tidak layak, misalnya studi pasar tidak layak. Ini mau nggak mau jadinya kita ulang lagi, balik lagi ke sini. Nah, ubah lagi idenya atau diperbaiki lagi idenya. Tiba-tiba kita udah masuk konstruksi nih, tapi ternyata terjadi krismon misalnya kayak dulu ya. Krismon yang mengharuskan konstruksinya stop, lalu bisnisnya tidak sesuai lagi, balik lagi ke sini. Oke. Jadi properti juga dipengaruhi oleh faktor X ya. Selain aspek fisik dan non fisik juga dipengaruhi oleh faktor X. Faktor X itu apa? Faktor X itu bisa dari situasi dan kondisi. Tiba-tiba krismon, tiba-tiba Covid ya, atau terkait dengan politik misalnya. Nah, itu juga ya. Jadi banyak yang mempengaruhi ya. Kenapa harus high rise? Oke, sampai sini ada yang paham nggak kenapa harus high rise? Kenapa sih harus bangun bangunan tinggi? Gitu. Belum ya, belum paham ya. Oke, tadi saya katakan bahwa aktivitas dari property development adalah meningkatkan ya, meningkatkan nilai lahan ya, meningkatkan nilai lahan. Misal di Jakarta ya, harga lahan itu per meter itu sudah sampai 50 juta per meter persegi ya, 50 juta per meter persegi. Terus kalian beli 2000 meter persegi ya, dikalikan 50 juta meter persegi, itu sudah berapa tuh? Mungkin sudah 10 eman ya, atau lebih ya itu ya. Nah, terus kalian bangun rumah tinggal yang mau dijual, rumah tinggal yang mau dijual. Bisa kebayang nggak ngejual rumah tinggal itu harganya berapa? Harga tanahnya saja 50 juta per meter persegi ya. Kalian improvement nih, bangun rumah ya, karena kalian sebagai pelaku properti bangun rumah. Coba bener nggak sih? 5 juta kali 2000, 50 juta kali 2000 ya. Nah, didapatlah harga rumah misalnya 20 M ya. Satu lantai ya, 20 M misalnya ya. Yang punya uang 20 M untuk sebuah rumah mungkin nggak banyak gitu ya, itu nggak banyak. Jadi menyulitkan juga dari sisi penjualan. Nah, tapi kalau misalnya kalian bangun rumah susun atau apartemen misalnya ya, apartemen. Nah, ini misalnya gini, contoh ya, 3 lantai, 3 lantai. Kalau apartemen di luar negeri kan mungkin kecil ya, mungkin kecil. Setiap lantai dimiliki oleh satu orang, misalnya satu keluarga. 1, 2, 3 ya. Ada 3. Totalnya total ini adalah 25 M ya. 25 M. Nah, karena kalian bagi 3 ya, asumsinya 25 bagi 3 gitu. Harga jualnya kan lebih murah daripada satu unit yang hanya bisa dibeli oleh satu keluarga dibandingkan dengan yang banyak seperti ini. Nah, bayangkan kalau misalnya apartemen ada seratusan unit gitu.
setinggi ini gitu. Jadi harganya terjangkau dengan lokasi yang di tengah kota gitu. Itu adalah kelebihan eh, dari bangunan tinggi ya, high rise ya. Nah, ada lagi faktor yang lain ya. Ada lagi faktor yang lain karena lahan yang terbatas. Jadi harus membangun secara vertikal. Ini contoh lagi, contoh kasus ya. Ini dekat kampus kita ya, kampus kita. Nah, lokasi satu belakang Kopilur. Paham ya? Tahu ya ini ya? Tahu ya? Ini dia jual 23 M. Oh, luasan 644 persegi. Nggak ada parkir. Kalian tahu sendiri kan, lorong ini kan kecil ya, jalan ini ya. Lorong ini kecil, nggak ada parkir karena parkiran depan kan punya IGM. Nggak ada parkir, lahannya hanya seperti itu. Dia jualnya harganya segitu. Nah ini ya, ini punya IGM, ini punya IGM, ini punya IGM, ini sudah punya IGM. Nah dia jual ini 20 M, 23 M, 23 M. Kira-kira siapa yang mau beli ini? Nah, gitu ya. Dengan luasan 600 ya, bukan 1.600 ini. Kalau mau ditingkati juga akses parkirnya kemana gitu kan. Kalau misalnya kita buat berapa unit, kita buat kos-kosan ya, kita buat kos-kosan misalnya 40 unit bertingkat ya, penghuni kosnya parkir di mana? Numpang sama IGM kan nggak mungkin kan gitu kan. Dan 40 unit pun harganya harus berapa supaya bisa nutup 23 M. Nah jadi ada proses berpikir logika ya dalam pengembangan properti ini. Ini contoh kasus ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sebagai pelaku properti, kalian akan melakukan perhitungan-perhitungan. Nah, ya, perhitungan ini ya. Wah, nah ini ya jumlah bulan dengan biaya sewa 2,5 juta per bulan, 2,5 juta per bulan, 40 kamar, 40 kamar didapatlah keuntungan pemasukan 12 M. 12 M untuk 10 tahun. 10 tahun ya. 120 bulan. 10 tahun. Sedangkan kos tadi pembangunan pembebasan lahan 23 M, perizinan konstruksi, nah konstruksi jawab 7 M. Ternyata hasilnya adalah minus ya. Nah, minus 60%. Artinya ini tidak layak ya. Tidak layak. Mungkin kalau orang awam yang punya banyak duit, dia beli cuma untuk buat tinggal doang gitu kan. Tapi rasanya kalau orang kaya tuh pintar semua ya. Pintar semua, nggak mungkin dia asal-asalan gitu ya. Nah, artinya itu nggak mungkin 23 M untuk lahan tersebut. Tuh ya, ini contoh kasus ya, contoh kasus. Nah, di tidak layak ya, tidak layak untuk dilakukan pembelian. Oke. Nah, balik lagi nih. Ya, tadi kenapa harus high rise? Jawabannya adalah pertama luasan lahan yang terbatas sehingga diperlukan pembangunan secara vertikal. Yang kedua adalah harga lahan yang tinggi. Harga lahan yang tinggi. Ini dulu yang harus kalian pahami ya, karena topik dari SPA 5 adalah kalian bangun bangunan bertingkat ya. High rise ya. High rise dan 2 fungsi ya. Oke. Seberapa pentingkah desain? Nah, seberapa pentingkah desain? Ada contoh kasus lagi nih ya.
Kalau kalian tidak mengenal nih jenis propertinya ya, tadi ada rumah, hunian ya, ada apartemen, ada shopping center ya, ada hotel. Kalau kalian tidak mengenal karakternya, ini bahaya. Bisnisnya akan ambruk. Bisnisnya akan ambruk. Contoh ya, ini ada contoh kasus ya di Jakarta. Ini yang saya jelaskan tadi ya, ada faktor fisik, ada faktor non fisik ya terkait pembentukan properti, dan juga ada faktor X ya, ada faktor kondisi. Nah, ini ya shopping center ya di Jakarta ya. Kalau kalian nanti setelah lulus kalian ke Jakarta, kalian jalan-jalan, kalian kelilingi tuh, datangi tiap mall di Jakarta itu ya, banyak kan mallnya. Kalian akan ketemu nih sebuah pusat perbelanjaan yang seperti ini ya, kosong semua ya. Lihat ya, dijual dengan pasrah ya. Nah, dijual dengan pasrah. Jadi ini kasus tahun 2014 ya, 2014 itu mulai terasa ya, mulai terasa banyak di mall itu kosong semua seperti ini ya, tutup ya. Kios-kiosnya tutup semua ya. Ini kalau di Palembang nih kayak PTC di lantai bawah, lantai dasar ya. Kalau kalian ke PTC ya, lihat di lantai dasar. Nah, itu rata-rata kan tutup semua kan. Nah, pertanyaannya kenapa tutup? Apa karena sudah terlalu banyak mall? Apakah sudah terlalu banyak yang jualan? Jawabannya ternyata bukan itu. Ya, ada dua ya jawabannya ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini salah satu lantai di ITC Kuningan ya. Ini polanya grid. Ya, polanya grid. Karena sasaran penjualannya adalah ya pedagang-pedagang kecil ya, bukan pedagang-pedagang besar kayak misalnya Matahari atau Diamond gitu ya, atau Uniqlo, bukan ke arah sana. Dia pedagang-pedagang kecil. Akhirnya membentuk pola grid. Nah, pola grid ini ya, ini kan ada jalur yang tidak dilalui oleh pengunjung. Contoh ya, posisi-posisinya yang mungkin yang tersembunyi. Nah, ini biasanya tidak dilalui oleh pengunjung. Nah, yang tidak dilalui oleh pengunjung itu biasanya penjualannya kecil. Penjualannya kecil. Akhirnya karena kecil dia tutup. Ya, dia tutup. Nah, ini contoh juga ya, contoh lainnya Mangga 2 Square juga seperti itu. Akhirnya dia tutup, dan situasi kondisi tutupnya ini menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Ya, contoh yang tadi ya. Nah, ini kan tidak nyaman ya. Kondisi seperti ini ya. Menakutkan ya. Pengunjung tuh takut lewat sini. Jadi tidak nyaman. Dan sekarang biasanya ada anak-anak nongkrong nih duduk di sini nih. Anak-anak sekolah yang bolos misalnya dia duduk-duduk di sini nih. Jadi tempat nongkrong seperti itu. Nah, itu nambah membuat suasananya tidak nyaman. Sedangkan kan kita ke mall itu kadang bukan untuk membeli sesuatu gitu, kadang untuk ngadem ya, refreshing ya, jalan-jalan misalnya sama pacar misalnya gitu kan. Cuman sekedar beli es gitu ya. Kalau ke mall itu ya. Nah, kalau misalnya suasana tidak nyaman ya orang males gitu. Nah, ternyata kondisi ini mengunci ya, mengunci ini, menimbulkan kondisi yang seperti itu. Itu karena apa? Karena salah mendesain salah satunya ya. Harusnya mall, pusat perbelanjaan, harusnya dia mengutamakan kenyamanan dari pengunjung ya. Nah, kalian perlu paham. Kalau tidak ada pengunjung, calon pembeli, sudah otomatis toko-tokonya tutup. Ya.
Tapi kalau misalnya ada satu tidak ada yang jualan, tapi pengunjungnya rame, pusat perbelanjaan itu pasti hidup, pasti datang penjual yang lain. Jadi yang utama haruslah mengutamakan kenyamanan dari calon pembeli, ya. Nah, ini contoh lain ya, pola grid yang ada di pusat perbelanjaan. Ini juga. Nah, dia seperti ini ya, pola grid itu ya. Nah, yang beresiko tidak dilewati oleh pengunjung itu seperti ini. Ya. Jalan-jalan, lorong-lorong kecil. Lorong-lorong kecil. Nah, kalau dia ini tutup, biasanya menyebar ke sini juga. Karena suasananya nggak nyaman. Akhirnya nyebar lagi ke yang lain. Nyebar lagi. Nah, ujung-ujungnya tutup galau. Salah satunya ini ya, salah satunya. Kalau dari ekonominya ada lagi sebenarnya. Kalau dari aspek non fisiknya ada lagi. Jadi kita sebagai arsitek harus paham dulu nih, properti yang mau kita desain. Oke, demikian ya materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan kira-kira? Cukup? Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan by WA ya, bisa nanti atau mungkin temui saya juga bisa. Nah, di bawah ini ada link materi untuk selanjutnya ya. Nanti kita belajar mengenai tipe dan karakteristik dari properti ya. Jadi lebih spesifik lagi nanti kita bahas. Untuk materi selanjutnya bisa kalian download ya di link berikut ini ya, tujuannya agar kalian bisa belajar terlebih dahulu baru nanti ada pemaparan materi dari saya ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, sesi pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Oke, ini saya tutup ya linknya ya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, Pak. Pak.